pendirian, maksud dan tujuan seperti itu, kemudian kedepannya seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi latar belakang pendirian Pemuda Batak Bersatu ini itu didasari dengan sikap solidaritas, toleransi, rukun dan bergotong royong. Itu artinya untuk masyarakat Batak khususnya kita meningkatkan atau membangun rasa solidaritas, rasa toleransi, sehingga kerukunan dan gotong royong itu terbangun. Tujuannya adalah untuk memperkuat rasa kekeluargaan sesama orang Batak, terutama yang ada di perantauan, dalam meningkatkan dan membangun jiwa sosial dan jiwa kemanusiaan. Jadi titik berat dari pembentukan Pemuda Batak Bersatu ini adalah untuk membangun sosial, rasa sosial, dan membangun nilai-nilai kemanusiaan. Adapun yang menjadi anggota Pemuda Batak Bersatu adalah orang Batak asli, yaitu orang Batak yang dilahirkan dari orang tua, ibu dan bapaknya orang Batak. Yang kedua adalah keturunan orang Batak. Keturunan orang Batak itu artinya bisa bapak orang Batak tapi ibunya misalnya orang Jawa atau orang Sunda. Itu bisa menjadi anggota atau termasuk anggota Pemuda Batak Bersatu. Atau keturunan orang Batak bisa kakek atau neneknya orang Batak, tapi kakek neneknya juga di luar orang Batak, bisa orang Sunda, bisa orang Batak atau suku yang lain. Nah, itu kira-kira visi dan misi serta tujuan dan yang menjadi keanggotaan daripada Pemuda Batak Bersatu. Ada program pembinaan di internal misalnya untuk Pemuda Batak Bersatu dan program yang keluar kepada masyarakat secara umum. Sudah jelas. Jadi Pemuda Batak Bersatu ini seperti yang saya bilang tadi, pertama ke internalnya adalah membangun rasa solidaritas tadi. Jadi sebagai masyarakat Batak kita harus mempunyai rasa kebanggaan. Dengan mempunyai rasa kebanggaan, maka ada niat untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat atau suku Batak. Internal, eksternalnya adalah keberadaan Pemuda Batak Bersatu itu harus bisa dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. dampaknya. Masyarakat Kota Cimahi, masyarakat Jawa Barat, dan masyarakat Indonesia. Jadi Pemuda Batak Bersatu itu harus bisa bersinergi dengan masyarakat, dengan ormas-ormas yang duluan sudah ada di Cimahi ini, lembaga swadaya masyarakat yang sudah ada di Cimahi, harus kita bangun silaturahmi dan harus bisa bersinergi sama-sama membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cimahi, Jawa Barat, Indonesia pada umumnya. Untuk Kota Cimahi sementara ini anggota yang terdaftar sudah berapa? Untuk Kota Cimahi yang sudah terdaftar sudah hampir 500-an orang. Kegiatan ke depan outputnya apa kira-kira? Kegiatan ke depan, karena titik tolak kita adalah sosial dan kemanusiaan, maka yang sudah kita lakukan sebelum pelantikan kita ini adalah kegiatan internal. Masih kegiatan internal, karena kegiatan sosial dan kemanusiaan yang dilakukan oleh Pemuda Batak Bersatu ini tentu didasari dengan kasih. Kasih itu bisa diwujudkan dengan empati atau ikut merasakan, bisa juga diikuti dengan aksi. Yang kita lakukan di Cimahi sudah ada beberapa kegiatan tapi masih internal, yaitu misalnya ada masyarakat kita yang tidak mampu atau ada masyarakat kita yang meninggal tapi untuk penguburannya dia tidak mampu, itu sudah kita laksanakan. Dan kita
menjumpai keluarga tersebut sambil memberikan wejangan untuk menguatkan jiwa dan raga mereka. Eksternalnya tentu seperti saya bilang tadi, titik tolaknya itu atau prioritas kita itu adalah sosial dan kemanusiaan. Maka nanti ke depannya Pemuda Batak Bersatu akan mengambil peran apabila misalnya di daerah kita misalnya ada bencana atau ada kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan masyarakat, misalnya kegiatan yang membantu masyarakat, pengobatan gratis atau sunatan massal, itu nanti akan kita berperan dan ikut serta dengan mengajak teman-teman bersinergi dengan teman-teman ormas lain untuk bersinergi guna memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Ke depannya Pak, nanti ada kegiatan yang bisa berafiliasi dengan partai politik? Kita sebagai masyarakat atau Pemuda Batak Bersatu sampai saat ini organisasi kita adalah menitik beratkan bagaimana kita berbuat untuk masyarakat, bagaimana kita berbuat atau bersinergi dengan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sampai saat ini. Ke depannya nggak tertutup mungkin Pak, jadi seperti calon dewan atau calon partai lain nggak? Saya rasa kalau Pemuda Batak Bersatu ya, kalau misalnya Pemuda Batak Bersatu itu sudah memberikan yang terbaik ya, yang menyentuh kebutuhan masyarakat, yaitu bisa aja ekses lainnya ya, ekses daripada tindakan-tindakan kita atau perbuatan-perbuatan kita yang bermanfaat di masyarakat, itu ada ekses lainnya ke depan, itu adalah merupakan urusan pribadi masing-masing. Tapi didukung. Selama yang bersangkutan, programnya yang bersangkutan misalnya sesuai dengan visi dan misi PBB, kita akan memberi dukungan. Apa yang diharapkan Pak dengan adanya berdirinya Batak Bersatu ini, harapannya? Harapan kita, terutama harapan saya sebagai ketua yang dipercaya oleh teman-teman memimpin Pemuda Batak Bersatu di Kota Cimahi. Harapan saya Pemuda Batak Bersatu yang sudah berdiri di Kota Cimahi harus bisa dirasakan keberadaannya oleh masyarakat Kota Cimahi. Oke, baik. Nama jelas? Dr. Balen Arwan SH MH. Oke, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Ketua. Saya minta nomor ketua saya tahu sendiri kalau ketuanya 0822 169 16999. diulangi Pak. 0822 169 16999. Oke, terima kasih. Oke. Oh shit. Soalnya ini dia Batak, saya pura-pura Batak. Oke. Sini, Bapak ini sebelah sini. Kasih yel-yelnya dong Pak. Yel-yel bisa nggak? Kasih yel-yel bisa? Yel-yelnya bisa nggak? Oh, sambil yel-yel. Sambil yel ya Pak ya. Yel-yel bisa nggak? Sambil yel-yel. Yel-yel yuk. Pemuda Batak Bersatu. Satu rasa, satu jiwa. NKRI. Harga mati. Mohon izin ulangi. Yang tegas. Pemuda Batak Bersatu. Satu rasa, satu jiwa. NKRI. Harga mati. Horas. Horas. Menjual jua. Jual. Sampurasun. Rampes. Ya demikianlah tadi wawancara kita bersama dengan Ketua DPC PBB Kota Cimahi ya, bernama Arwan. Dan ini Wakil Ketua RT Bulun. Oke, terima kasih. Siap. Salam sukses untuk PBB.